Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini akan menceritakan masa Inggris di Nusantara, mulai dari proses kedatangan, kebijakan politik, dan keruntuhan Inggris. Untuk itu, simak baik-baik ya, supaya ilmu yang disampaikan menjadi lebih bermanfaat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 orang. Andika Inka Putra absen 4, Kevin Fajri Abdillah absen 14, Noviana Agita Dara Mevia absen 22, Rizky Al Rashid Syahputra absen 26, Salsabila Fitrianova absen 28, Sevia Blesismi absen 31, Syakila Umbu Faulina absen 32, dan yang terakhir Syifa Sabrina absen 33. Proses kedatangan Inggris. Dalam memimpin rombongan penjelajahan ini, Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish. Rombongan Inggris berhasil mencapai Ternate pada tahun 1579. Sesampainya di sana, rombongan tersebut memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Rombongan Francis Drake kembali ke Inggris pada tahun 1580. Sejak melakukan penjelajahan ke dunia timur, Inggris telah berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah di Asia. Tak hanya itu, Inggris juga memiliki keinginan untuk merebut wilayah Indonesia dari Belanda dan Portugis. Wilayah ini dijadikan sebagai ladang monopoli dagang dan dijadikan wilayah kekuasaan politik. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company (EIC) pada tahun 1600. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya, di antaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Pada tahun 1811, tentara Inggris melancarkan serangan terhadap daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia. Pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan menghadapi pasukan Belanda. Selain itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari pasukan raja-raja di Jawa. Serangan itu menyebabkan Belanda akhirnya menyerah kepada Inggris. Oleh sebab itu, sejak tahun 1811, Hindia Timur menjadi jajahan Inggris dengan kongsi dagang EIC-nya yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang kekuasaan atas Pulau Jawa dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal. Kebijakan politik. Sir Thomas Stamford Bingley Raffles adalah seorang negarawan Inggris yang diangkat menjadi Letnan Gubernur di Hindia Belanda pada tahun 1811 hingga tahun 1816. Sewaktu Raffles menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda,
ia telah menetapkan kebijakan di Indonesia di berbagai bidang, di antaranya bidang birokrasi dan pemerintahan. Yang pertama, Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 17 karesidenan. Sistem karesidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. Yang ketiga, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Yang keempat, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Yang kelima, sistem judi ditetapkan dalam pengadilan. Bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, penghapusan pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib, verplichte leverantie, sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Yang kedua, menetapkan sistem sewa tanah, land rent system. Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang ketiga, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Yang keempat, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Bidang sosial. Yang pertama, peniadaan pinbeng, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ditulisnya buku berjudul History of Java. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada John Crawford untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java. Yang kedua, memberikan bantuan kepada John Crawford, residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Yang ketiga, mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldii, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Keruntuhan Inggris. Kekuasaan Inggris terhadap Indonesia harus berakhir setelah adanya Konvensi London tahun 1811, di mana Belanda kembali memegang kendali kekuasaan atas Indonesia. Dengan demikian, perjanjian yang mengakhiri pemerintahan Inggris di Indonesia adalah Konvensi London. Konvensi London adalah kesepakatan kerajaan Belanda dan Inggris terkait dalam pembagian wilayah administrasi tanah jajahan mereka masing-masing. Konvensi London tidak lain merupakan pengembalian Indonesia kepada Belanda yang dianggap sempat diambil alih oleh Inggris karena dianggap tidak ada untungnya bagi Inggris. Isi dari Konvensi London adalah: yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua, jajahan-jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga, kokain di pantai Malabar diambil oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Setelah ditandatangani Konvensi London, Nusantara menjadi di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Saat itu, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal adalah Van der Capellen. Pada masa Van der Capellen, ternyata mendapat banyak sekali tantangan, karena ternyata pada masa pemerintahan Inggris,
penguasa lokal jauh lebih simpatik dengan kebijakannya daripada kebijakan dari Belanda. Karena banyak sekali kebijakan yang sudah diubah oleh Inggris. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan seksama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.